Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang setup internet menggunakan VirtualBox. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andian Agung Maulana dan juga ada teman-teman saya, yaitu ada Sally Hoironisa, Sela Hoironisa, Fikri Firdaus, dan Rafli Firmansyah. Untuk penjelasan tentang setup internet ini telah kami paparkan menjadi beberapa paparan dan akan dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu 1. Apa itu setup internet yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. 2. Kelebihan dan kekurangan setup internet menggunakan VirtualBox yang akan dipaparkan oleh Sally Hoironisa. 3. Ada topologi setup internet akan dipaparkan oleh Sela Hoironisa. 4. Ada setting network adapter, MikroTik, dan Windows XP akan dipaparkan oleh Fikri Firdaus. Dan yang terakhir ada setting jaringan Winbox dan setting jaringan Windows XP akan dipaparkan oleh Rafli Firmansyah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang apa itu setup internet. Setup internet adalah proses menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis koneksi internet yang digunakan. Adapun tools yang kita gunakan untuk setup internet ini yaitu 1. Kita menggunakan VirtualBox. 2. Winbox. 3. MikroTik. 4. Windows XP. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kelebihan dan kekurangan setup internet menggunakan VirtualBox. Yang pertama, kelebihan hemat biaya. MikroTik VirtualBox dapat diinstal pada komputer yang sudah memiliki spesifikasi minimum untuk menjalankannya. Hal ini tentu lebih hemat biaya dibandingkan dengan membeli perangkat MikroTik fisiknya. Yang kedua, mudah dikonfigurasi. MikroTik VirtualBox dapat dikonfigurasikan menggunakan GU yang mudah dipahami. Bahkan bagi pemula pun dapat dengan mudah mempelajari cara mengkonfigurasikan MikroTik VirtualBox. Yang ketiga yaitu fleksibel. MikroTik VirtualBox dapat diinstal pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Hal ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna. Untuk kekurangannya yaitu kinerja yang lebih rendah, membutuhkan keterampilan dasar virtualisasi. Pada topologi di atas, interface Ether 1 dari MikroTik 1 akan dikonfigurasikan sebagai DHCP client, yang artinya Ether 1 akan menerima alamat IP yang diberikan oleh router ISP yang bertindak sebagai DHCP server. Sedangkan Ether 2 dari MikroTik 1 merupakan interface yang dihubungkan ke klien melalui switch. Pada Ether 2, MikroTik akan diberi DHCP server sehingga klien tidak perlu melakukan konfigurasi alamat IP dan gateway karena mereka bertindak sebagai DHCP client dari MikroTik. Topologi ini nantinya akan dikembangkan dengan menambahkan beberapa fitur dari MikroTik. Untuk selanjutnya, kita akan setting network adapter MikroTik dan juga network pada Windows XP 1 dan Windows XP yang kedua. Oke, di sini kita masuk ke menu setting pada MikroTik. Setelah itu kita pilih yang network. Untuk adapter satunya, di sini kita pilih internal network. Setelah itu klik advance dan di allow semua. Untuk adapter 2 kita enable dulu. Setelah itu kita pilih settingannya itu di bridge adapter. Setelah selesai kita setting network pada MikroTik, kita klik OK. Lalu setelah itu kita pilih Windows XP yang pertama, kita buka menu setting. Lalu pada bagian network adapter 1, kita setting di internal network. Klik OK. Selanjutnya pada settingan Winbox XP yang kedua, kita pilih bridge adapter. Setelah itu klik OK. Halo,
selanjutnya kita lihat untuk melihat default gateway, kita bisa lihat di CMD, lalu ketik ipconfig. Nah, di sini default gateway-nya ini nanti akan digunakan di dalam konfigurasi mikrotiknya. Lalu kita buka mikrotiknya. Lalu buka Winbox. Di sini kita konfigurasi jaringannya menggunakan Winbox agar lebih mudah. Klik connect. Pertama-tama kita baca dulu topologi yang diberikan. Nah, di sini pada topologi di atas untuk mikrotik 1 akan dikonfigurasi sebagai DHCP client. Yang artinya DHCP client ini mendapatkan alamat IP otomatis diberikan dari router, yang berarti di sini kita DHCP client, tambahkan dulu DHCP client. Di sini saya untuk terhubung ke internet itu Ether 2. Di sini Ether 2 karena bridge adapter yang menghubungkan mikrotik dengan internet di sini. Lalu apply. Oke. Nah, di sini sudah terhubung. Jika DHCP client ini sudah ditambahkan, bakal otomatis address ada di sini. Nah, alamat addressnya langsung tertambah di sini. Ini yang default konfigurasinya, bisa dihapus saja. Lalu selanjutnya untuk DHCP server, DHCP server ini untuk menghubungkan DHCP server ini untuk menghubungkan mikrotik dengan klien, dengan user. Di sini langsung apply saja, interface-nya Ether 1 karena Ether 1 itu internal network yang menghubungkan mikrotik dengan klien. Nah, sini sudah. Setelah itu kita tambahkan lagi satu IP address, di mana IP address ini tuh yang ini. Yang IP address ini tuh untuk gateway ke user 1 dan user 2. Kita masukkan IP address yang itu 192.168.0.124. Lalu apply. Nah, lalu tahap selanjutnya kita pilih firewall. Di sini NAT, lalu actionnya masquerade, ininya srcNAT. Firewall ini tuh untuk agar bisa mengakses ke internet di kliennya. Lalu untuk DNS kita menggunakan gateway-nya yang ini, samakan gateway dari sini. Kita masukkan. Ini untuk DNS-nya, lalu apply, oke. Nah, kita lihat di IP root. Nah, di sini IP root-nya sudah reachable semua. Jika sudah begini, kita bisa coba di terminal untuk ping ke Google. Dan sudah reply dari Google, sudah terhubung ke internet jika sudah begini. Lalu selanjutnya kita buka Windows XP-nya untuk kliennya. Di sini klien 1 dan klien 2. Tunggu sampai terbuka. Nah, di sini untuk klien 1 kita coba. Lalu kita coba untuk konfigurasi jaringannya di network connection. Kita konfigurasi jaringannya. Di sini saya akan mencoba untuk klien 1 memasukkan IP secara manual. Dan untuk di klien 2 di sini IP-nya saya coba untuk otomatis. Nah, just terbuka, lalu klik 2 kali, lalu properties, internal protocol. Nah, di sini kan otomatis. Lalu di sini kita coba untuk manual. Kita bikin IP baru. Misalnya 02. Subnetnya
otomatis default gateway-nya. Default gateway di sini kita menggunakan IP address yang ini. Yang default yang ini. Nah, ini untuk gateway ke dalam Windows XP-nya. Kita masukkan default gateway-nya yang itu 192.168.0.1. Untuk DNS kita menggunakan DNS Google saja 8888. Lalu oke. Lalu oke lagi. Di sini sudah connect. Kita lihat manual configured. Di sini kita manual ya, masukkan IP manual. Dan kita coba untuk membuka Mozilla. Kita buka YouTube dan bisa terhubung ke internet di sini. Nah, selanjutnya kita ke klien yang kedua. Klien yang kedua kita di sini IP-nya kita ambil secara otomatis. Di sini sudah otomatis langsung terhubung ke IP, langsung mendapatkan IP otomatis private address dan sudah terkonek. Nah, jadi kita tidak perlu menyeting, mengkonfigurasi IP di sini karena di sini mendapatkan IP secara otomatis. Tapi jika mendapatkan IP secara otomatis seperti ini, kita tidak terhubung ke dalam internet, hanya saja memang terkonek ke jaringannya, tapi tidak ada internet. Nah, seperti ini, tidak terkoneksi ke dalam internet. Jika ingin terkoneksi ke dalam internet, kita harus menyeting IP-nya secara manual, memasukkan IP baru dan default gateway-nya. Jika secara otomatis kita tidak mendapatkan akses internet, tetapi terkonek secara otomatis ke IP yang diberikan dari DHCP server, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terlalu cepat atau banyak kurangnya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami tentang penjelasan setup internet menggunakan VirtualBox. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.